mereka move dari tempat sebelumnya, mereka punya. Insiden ini baru aja terjadi beberapa hari lalu. Cerita seorang mantan suami yang meminta rujuk kepada mantan istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Problemnya muncul saat sang istri menolak rujuk dan seorang pria justru menganiaya istrinya. Dan disaksikan banyak orang karena terjadi di lokasi kerja sang mantan istri. Tindak keji pelaku ini pun terekam CCTV. Ya mantap sudah. Bang, kata orang, cinta itu tak harus memiliki. Apalagi memaksakan diri. Dulu, kejadian semacam ini adalah hal yang mungkin dianggap biasa oleh banyak pihak. Saking biasanya, kadang perlindungan bagi perempuan jadi sesuatu yang dinomorduakan. Karena pemukulan ini, korban menjadi trauma. Bahkan korban sekarang takut beraktivitas. Takut untuk bekerja. Padahal korban harus menghidupi 2 anaknya yang masih kecil. Gue tidak akan bahas riwayat si suami yang merupakan mantan residivis. Karena gue masih percaya, tidak semua mantan residivis berkelakuan seperti itu. Tapi, dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan kemarin, abang-abang yang beristri maupun yang belum, coba ubah pola pikirnya. Ingat kata orang tua, hargailah istri lo bang. Karena mereka tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Mereka diciptakan dari tulang rusuk karena posisi mereka itu setara untuk dilindungi dan dicintai. Dan hal ini juga berlaku untuk perempuan di luar sana. Undang-undang ini akan berlaku 2 arah. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Akhirnya, kabar baik dari laporan pengaduan warga yang pernah dilakukan di 7 April lalu. Mendapat respon dari pihak Polres Grobogan, Jawa Tengah. Kasus dugaan perkosaan anak di bawah umur yang dilakukan ayah tiri sudah mendapat atensi dari pihak kepolisian. Namun status tersangka masih belum ditetapkan. Ini laporan pertanggungjawaban dari Bang Ano. Dan kita akan kawal terus. Sejak media mengungkap adanya kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah tiri yang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, kasus ini ditindaklanjuti oleh Polres Grobogan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Anissa, nama samaran, diduga korban pemerkosaan oleh ayah tiri, diketahui dalam kondisi depresi dan trauma akibat perlakuan yang terjadi pasca dirinya tinggal bersama ayah tiri dan ibu kandungnya sejak setahun silam. Saat ini, Kasat Reskrim pihak Polres Grobogan, AKP Hasibuan, mengungkapkan masih mengumpulkan bukti dan akan berusaha secepatnya untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, serta menentukan status tersangka. Untuk sementara, diduga pelaku itu masih belum dilakukan upaya paksa penahanan karena penetapan tersangka belum. Nanti setelah alat bukti terpenuhi dan menetapkan tersangka baru kita lakukan upaya paksa itu. Sementara itu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Grobogan, Jawa Tengah mengungkapkan sudah mendatangi korban untuk memberi bantuan hukum dan mendukung proses rehabilitasi atas trauma korban. Dari keterangan tersebut, dari keterangan korban maupun keterangan keluarga, ini kami bisa mengambil tindakan selanjutnya. Kemudian titik tekan kegiatan kami adalah
pada korban, yaitu melakukan rehabilitasi secara psikologi maupun sosial terkait dengan adanya kasus yang dialami. Anissa, nama samaran, saat ini sudah dijemput tim Kementerian Sosial Jawa Tengah ke rumah aman untuk proses rehabilitasi serta pemulihan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue akan membacakan laporan pengaduan yang sudah masuk. Yang pertama dari @christian_lors13. Selamat malam Pak Kapolda. Saya mau kasih pendapat. Coba Pak, untuk lebih pengamanannya di jalan raya. Apalagi daerah yang rawan tawuran. Karena semalam dekat daerah saya ada tawuran dan ada korban yang meninggal. Juga ada korban yang terluka. Sudah sering di sana Pak. Yang kedua dari @adito_115. Jalan Cibubur Raya sering tawuran setiap bulan Ramadan Pak. Tolong adain patroli setiap bulan Ramadan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Gue kembalikan ke Wilson dan Rizka. Baik, kita harapkan untuk kasus-kasus tadi yang dilaporkan melalui media sosial ini bisa segera diatasi dan juga langsung dibantu oleh pihak kepolisian. Lagi-lagi kasusnya soal tawuran, semoga ada patroli. Nah, tapi kasus sebelumnya juga memprihatinkan ya Rizka, karena korban ini masih di bawah umur dan harus direhabilitasi. Betul, sudah mendapatkan bantuan pendampingan juga. Kami harapkan memang kondisi dari korban ini bisa semakin membaik dan kalau bisa memang jangan sampai menimbulkan trauma yang mendalam. Betul sekali, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.